Gamers, perkenalkan nama saya Andi Arindi Aina Arianto bersama dua rekan saya Adiba Nesila, dan saya Filza Kamil Nurkama. Kami dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi mengenai anatomi, dan kinesiologi otot saat stretching. kata kinesiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kinesis, gerakan, dan juga logi yaitu ilmu. Inti dari kinesiologi adalah bergerak. Sebuah deskripsi kinematika dari gerakan manusia menggambarkan posisi dan segmen tubuh, termasuk sendi dan juga hubungan antar manusia dengan dunia lain. Anatomi adalah ilmu yang membahas tentang struktur tumbuhan, manusia, dan juga hewan. Secara rinci, anatomi membahas mengenai bentuk, susunan, dan hubungan bagian tubuh, baik itu secara keseluruhan maupun bagian per bagian. Saat peregangan, otot akan mengalami perubahan panjang dan juga tegangan yang disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk reseptor sensorik dan juga mekanisme syaraf. Anatomi otot, yaitu serat otot dan juga jaringan ikat, berfungsi untuk menentukan sejauh mana otot kita dapat diregangkan dan bagaimana peregangan tersebut dapat ditransmisikan. Teman-teman, saat kita melakukan stretching, ada beberapa otot utama yang akan terlibat. Contohnya seperti hamstring, quadriceps, dan gastrocnemius. Untuk fungsi dari stretching itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan kelenturan tubuh, lalu melancarkan peredaran darah, untuk memperbaiki postur tubuh kita, kemudian untuk mengatasi nyeri punggung, lalu yang terakhir untuk meredakan stres. Adapun penjelasan dari peregangan hamstring, yaitu saat kita melakukan peregangan hamstring atau di belakang paha, arah tarikan adalah yaitu menarik tumit sampai ke arah belakang bokong, yang dimana otot hamstring kita meregang ke arah yang berlawanan dengan arah yang tarikan. Nah, sementara itu untuk peregangan quadriceps adalah dengan cara menargetkan otot-otot di bagian paha depan. Contohnya saat kalian melakukan peregangan dengan cara menarik kaki kalian ke belakang, seperti ini. Yang terakhir yaitu peregangan gastrocnemius. Arah tarikan otot saat kita melakukan peregangan gastrocnemius ini adalah ke arah dorsifleksi pergelangan kaki, yaitu menarik jari-jari kaki ke arah tulang kering sambil menjaga stabilitas lutut agar tetap lurus. Nah, bagaimana dengan mekanisme kontraksi dan juga relaksasi otot? Yang pertama adalah kontraksi otot. Kontraksi otot ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada insulin, eksitasi, interaksi aktin miosin, pergerakan filamen, dan juga siklus jembatan silang. Yang pertama, inisiasi. Pada inisiasi, sinyal saraf akan mencapai ujung saraf motorik sehingga memicu adanya pelepasan neurotransmitter atau yang biasa disebut dengan asetilkolin. Yang kedua adalah eksitasi. Asetilkolin ini akan memicu depolarisasi membran sel otot sehingga menyebabkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga, interaksi aktin miosin. Kalsium berikatan dengan troponin sehingga memisahkan tropomiom dan membuka situs pengikatan miotin pada aktin. Yang keempat adalah pergeseran filamen. Kepala miosin yang terikat dengan ATP atau adenosin trifosfer akan berikatan dengan aktin sehingga membentuk jembatan silang dan juga menarik filamen aktin ke dalam yang menyebabkan pendekatan sarkometer atau pemendekan sarkometer atau pemendekan unit dasar otot. Yang terakhir adalah siklus jembatan silang. Siklus ini akan terus berulang selama ada ATP dan juga kalsium sehingga menyebabkan filamen dan juga kontraksi pada otot. Bagaimana sih perbedaan mekanisme pada otot yang berbeda? Nah, ada 3. Yang pertama, otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang pertama kita akan membahas mengenai otot rangka. Otot rangka adalah kontraksi yang dipicu oleh sinyal saraf motorik dan dikendalikan oleh ion Ca2+ yang dilepaskan dari retikulum sarkoplasma dengan interaksi aktin miosin. Selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung ini adalah mekanismenya mirip dengan otot rangka, tetapi kontraksi juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom dan memiliki mekanisme pemumpaan Ca2+ yang menarik. Nah, yang terakhir yaitu otot polos, di mana otot polos ini berkontraksi dipicu oleh bulus saraf otonom dan Ca2+, tetapi menggunakan kalmodalin dan mucilate chain kinase atau MLCK untuk mengatur interaksi aktin miosin. Nah,
Itu tadi berikut beberapa perbedaan dan mekanisme pada otot yang berbeda. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti belum? Ngerti dong. Oke, karena udah pada ngerti, kami dari kelompok 4 pamit undur diri and thanks for watching. Bye-bye. Kenalkan, nama saya Andi Arin.